Puji Tuhan saudara, selamat pagi. Selamat kembali kita untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah online kita saat ini. Dimanapun saudara berada saat ini, berada di rumah saudara, mari saatnya kita dapat menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah menyertai kita selama ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Terima kasih.
selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Mari saudaraku, kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, dengan hati yang gembira, karena kita tahu Tuhan itu begitu murah hati bagi kita sekalian. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang berkuasa di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Haleluya Tuhan, kami memuji-Mu. Kami mau bersorak ke kemurahan-Mu. Berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang berkuasa di atas pujian. Mari saudara, kita mau datang dengan penuh sorak-sorai kita kepada Tuhan. Mari kita persembahkan pujian kita. Kita mau agungkan Dia. Kita mau bersorak-sorai, baik kita di rumah kita, dimanapun kita berada saat ini. Karena Tuhan begitu baik untuk kita. Haleluya, haleluya. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Oh, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Saatnya bagi kita saat ini untuk mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka hati kita saat ini. Haleluya. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapati.
sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. kau selalu ada bagiku. Bapa-Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Shalom, sidang jemaat GBI Paturyani. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan melalui tayangan video pada pagi hari ini. Oleh anugerah Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah dan saya percaya Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini senantiasa dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Allah. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu, baik yang ada di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing. Ya Roh Kudus Tuhan yang menjamah, Tuhan memberikan Tuhan hati yang haus, hati yang lapar untuk menerima firman Allah pada pagi hari ini. Kuasa-Mu turun atas kami, urapan-Mu turun atas kami, terlebih buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami dan kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat di GBI Paturyani, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-18. Roma pasal 4 ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah keteladanan hidup Abraham bagi orang percaya. Kalau kita melihat bagaimana Abraham adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Dan ada janji-janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Dalam menantikan janji Allah kepadanya, tentunya tidak mudah. Butuh kesabaran, butuh proses dan waktu yang begitu lama. Tetapi melalui firman Allah yang kita baca pada pagi hari ini,
mengingatkan kepada kita bagaimana Abraham tetap berharap, tetap percaya bahwa apa yang difirmankan Tuhan kepadanya pasti digenapi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa saja yang menjadi keteladanan daripada Abraham yang juga senantiasa boleh ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Bagaimana janji Tuhan, apa yang disampaikan Allah kepada Abraham pada waktu itu. Sehingga kita melihat nyatalah dalam kehidupan Abraham keteladanan yang perlu kita juga teladani dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagaimana firman Allah yang diambil di dalam Kejadian pasal 22. Mulai dari ayat yang pertama, di mana kita bisa melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Keteladanan kehidupan daripada Abraham. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita melihat di sini di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang pertama. Dikatakan setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat di GBI Paturyani. Apa yang kita dapatkan dari kehidupan Abraham dalam ayat firman Tuhan ini. Yang pertama adalah Abraham kenal dengan suara Tuhan. Tahu siapa yang berbicara kepadanya. Sebagaimana yang kita baca tadi di sini. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya apa? Ya Tuhan. Tidak menyebut nama yang lain. Ya, tidak ada keraguan-raguan dalam menjawab. Dia katakan, ya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita melihat di sini bahwa Abraham adalah seorang yang mengenal suara Tuhan. Apa yang menyebabkan dia bisa mengenal suara Tuhan? Karena dia adalah seorang yang bergaul karib, yang intim dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana keberadaan kita saat ini? Dalam situasi seperti ini, apakah kita senantiasa menjaga keintiman dengan Tuhan? Apakah kita bergaul karib dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya, saya percaya sebagaimana Abraham, kalau Abraham boleh mengenal suara Tuhan, itu karena dia bergaul karib, karena dia intim dengan Tuhan, karena dia dekat dengan Tuhan. Saya yakin juga sidang jemaat Tuhan yang ada di GBI Paturyani, kalau kita bergaul karib, dekat dengan Tuhan, maka kita boleh mengenal suara Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, maka kita akan meresponi dengan baik. Ya, sebagaimana Abraham, tidak ada keraguan. Ya, tidak seperti murid-murid waktu ada mereka menghadapi gelombang laut, angin pada waktu itu. Bagaimana keberadaan mereka waktu Yesus datang kepada mereka. Mereka menganggap bahwa Yesus adalah hantu. Ya, tetapi setelah Yesus bertanya, ini aku, baru mereka menyadari bahwa yang datang kepada mereka ini adalah Yesus sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau memeriksa kehidupan kita. Terutama masa-masa seperti ini. Ya, dalam masa pandemi ini, bagaimana keberadaan kita. Apakah yang kita ingat selama ini adalah kesulitan? Apakah yang kita ingat selama ini adalah masalah-masalah yang terjadi? Apakah kita selalu mau ingat kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan sehingga kita boleh mengerti dan tahu rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat firman Allah, ya, bahwa benar Abraham ini adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Seorang yang bergaul dengan Tuhan sebagaimana firman Tuhan katakan kalau kita membaca di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-23.
Kita akan membaca di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ya, tentunya Bapak Ibu punya sahabat, ya, sahabat karib, sahabat yang sangat dekat. Ya, kalau kita sering bergaul dengan sahabat kita, maka kita tahu dari suaranya saja. Walaupun kita tidak mengenal mukanya dan lain sebagainya, tetapi kita dengar dari suaranya bahwa kita pastikan bahwa yang bersuara itu adalah sahabat kita. Ya, yang berbicara itu adalah sahabat kita. Demikian juga Abraham pada waktu itu. Kalau dia boleh mengenal suara Tuhan dengan jelas dan dia berkata, sahutnya, ya Tuhanku, ya Allahku. Itu tandanya karena dia senantiasa bergaul dekat dengan Allah. Bahkan dalam firman Tuhan ini katakan dia adalah disebut sahabat Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang ya dikatakan sahabat Allah, tentunya kita senang. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal suara Allah? Yaitu dengan kita dekat dan bergaul karib dengan Tuhan. Ya, di bagian yang lain firman Tuhan katakan bahwa kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 10, ada satu ayat firman Tuhan dikatakan bahwa firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah domba-dombanya. Ya, domba-domba gembalaan daripada Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang ada di GBI Paturyani yang menyaksikan tayangan ini, apakah kita ini sudah menjadi domba gembalaan daripada Yesus Kristus? Kalau kita sudah menjadi domba gembalaannya, maka kita bisa mengenal suara Tuhan. Ya, kita mengenal apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita. Ada suara Tuhan tentang perintah-perintahnya. Ada suara Tuhan ya tentang apa janji-janjinya dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu ingat bahwa kita ini adalah umatnya. Kita ini adalah gembalaan daripada Yesus Kristus. Sehingga kita boleh mengenal suara daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lebih jauh firman Tuhan katakan bahwa Yesus sendiri katakan sebagaimana apa yang firman Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3 yang saya maksud. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar suara Tuhan dan membuka hati kita, maka Tuhan datang dan ia mau bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan situasi apapun, kalau Tuhan selalu ada bersama dengan kita, maka masalah apapun yang terjadi tidak menjadi masalah bagi kita. Karena yang bersama dengan kita adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Itu yang pertama, keteladanan daripada Abraham yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kalau kita kembali lagi di dalam Kejadian pasal 22 tadi, ini mengingatkan kita kembali satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 22, yang kedua adalah, tadi yang pertama adalah bahwa Abraham kenal suara Tuhan karena dia suka bergaul dengan Allah. Yang kedua adalah dia melakukan firman Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Ya. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, atau dari ayat yang ketiga dikatakan firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga, perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dapatkan di sini dalam ayat yang kedua dan ketiga, Tuhan berfirman kepada Abraham untuk memberikan anaknya yang tunggal untuk dipersembahkan kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini bagaimana janji Tuhan bahwa memberikan seorang anak kepadanya. Dia sudah menunggu 25 tahun, baru janji Allah itu digenapi kepadanya. Tetapi kita melihat firman Tuhan berkata bahwa Tuhan meminta untuk mempersembahkan anak itu kepada Allah. Ini bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Anak satu-satunya, anak pemberian Allah kepadanya. Kalau secara manusia kita berkata bahwa ini Tuhan mengambil lagi. Tetapi tidak ada keluar kata-kata itu dari mulut Abraham. Ayat yang ketiga tadi, waktu dia mendengar firman Tuhan itu. Dan keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledai dan mengambil 2 orang bujang beserta Ishak. Dan mereka pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Allah. Apa yang kita dapatkan keteladanan yang kedua di sini. Bahwa yang pertama tadi Abraham adalah mengenal suara Tuhan. Yang kedua kita melihat di sini bahwa Abraham adalah seorang yang taat kepada firman Allah. Tidak ada alasan bagi dia untuk tidak menaati firman Tuhan. Sekalipun secara manusia itu menyakitkan, sangat berat bagi dia. Tetapi ia tetap taat kepada firman Tuhan. Ya, banyak orang-orang taat kepada firman Tuhan itu kalau menguntungkan dia. Ya, kalau sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Tetapi Abraham di sini, sekalipun ini berat, sekalipun ini menyakitkan, ya, tetapi Abraham dia melaksanakan firman Tuhan. Dia taat kepada firman Allah, ya, bukan hanya pendengar saja, tetapi dia juga taat kepada firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita, Tuhan menginginkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, agar senantiasa taat kepada firman Tuhan. Firman Allah yang diberikan kepada kita, boleh kita taati dengan segenap hati. Abraham melakukan itu. Ya, dia taati firman Tuhan. Dia ikuti firman Tuhan. Dia lakukan firman Tuhan dengan segenap hati. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidaklah rugilah kita kalau kita menaati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan firman Tuhan katakan kalau kita melihat di dalam Matius pasal 7. Ya, bagaimana manfaat firman Tuhan bagi kita. Kalau senantiasa kita mau melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 7. Ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Matius pasal 7 ayat yang ke-24 dan 25. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kekuatan rohani kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan terletak di mana kita taat kepada firman Allah.
Ini yang dimiliki oleh Abraham. Ya, bukan hanya mengenal suara Tuhan, tetapi dia juga adalah pelaku daripada firman Allah. Dia lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak ada alasan apapun. Ia tidak berkomentar tentang apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya pada waktu itu. Sekalipun menurut ukuran manusia bahwa sangat berat, ya, sulit untuk dilaksanakan. Tetapi Abraham, dia senantiasa taat kepada firman Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu, dengan sidang jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menyaksikan tayangan ini, apakah kita sudah menjadi pelaku daripada firman Allah? Atau hanya sebatas mendengar saja? Saya percaya bahwa sidang jemaat di Paturiani adalah jemaat Tuhan yang senantiasa taat dan menjadi pelaku daripada firman Allah. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita kembali lagi di dalam Kejadian pasal 22. Ini yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Sehingga kita boleh mengerti, ya, keteladanan daripada Abraham. Sehingga kita boleh praktekkan dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga kita boleh senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ayat yang keempat dan kelima dari Kejadian pasal 22 ini, dikatakan ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan matanya, kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak-anak ini. Saya ulangi, aku beserta anakku ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini apa yang kita dapatkan? Yang ketiga adalah Abraham memiliki iman yang kuat. Ya, coba perhatikan di dalam kalimat terakhir dari ayat yang kelima dikatakan tadi. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang dan sesudah itu kami kembali kepadamu. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan jelas Tuhan berkata persembahkan anakmu itu. Ya. Berarti kalau dia mempersembahkan anak ini secara manusia, ya pada waktu dia kembali, ya dia hanya sendiri yang kembali. Tetapi kita melihat di sini, bagaimana dia berkata kepada bujangnya, bahwa sesudah itu kami kembali kepadamu. Luar biasa. Dia memiliki iman yang luar biasa. Ya, bahwa ia akan kembali, tidak seorang diri. Ya, tetap bersama dengan anaknya. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iman yang kuat, ya, iman yang kokoh. Ya, tidak pernah ya dia melihat keadaan di sekelilingnya, tetapi dia percaya bahwa Allah melakukan segala perkara. Apa yang tidak mungkin pada manusia, tetapi bagi Allah semua itu bisa terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Sekalipun saat ini mungkin banyak tantangan, pergumulan yang kita hadapi. Tetapi marilah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa memiliki iman yang kokoh. Iman yang kuat di dalam Tuhan. Sebagaimana Abraham, dia mempersembahkan anaknya. Tetapi kata-katanya adalah kata-kata yang penuh iman. Kata-kata yang memiliki iman yang kuat. Sehingga waktu dia berkata kepada bujangnya, tinggal di sini, kami akan pergi mempersembahkan korban. Dan sesudah itu kami kembali kepadamu. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan dalam hal itu, ia tidak ragu-ragu. Ayat yang ke-6 dikatakan, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakara itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan
bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, anak ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba korban bakaran itu? Kata-kata ini ya tentunya secara manusia sangat-sangat ya susah diungkapkan. Ya, susah diungkapkan. Tetapi Abraham tetap dia berjalan bersama-sama dengan anaknya menuju tempat yang telah dituju oleh Allah sendiri. Yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dapatkan dari keteladanan hidup Abraham bagi kita semua adalah seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakar baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dinyatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu. Diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengingatkan pada kita sampai ayat yang ke-10, 11 ya, saya bacakan seterusnya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anakmu itu dan janganlah kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di bagian yang keempat ini kita melihat, kalau yang pertama tadi bahwa Abraham adalah kenal suara Tuhan. Yang kedua bahwa ia adalah yang taat kepada firman Allah. Yang ketiga tadi bahwa kita melihat ia memiliki iman yang kuat. Dan yang keempat adalah Abraham mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Buktinya apa? Bahwa Abraham mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Bagaimana kita melihat tadi bahwa dia tidak segan-segan merelakan dan mempersembahkan anaknya yang tunggal. Sebagaimana apa yang difirmankan oleh Tuhan. Di sini kita melihat bahwa dia adalah mencintai Allah. Bukankah firman Tuhan katakan kepada kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa di dalam Markus 12 ayat yang ke-30 katakan, ya di dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata, Markus 12 ayat yang ke-30 katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Luar biasa, ini yang Tuhan perintahkan kepada kita. Abraham dia boleh mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu. Ya, walaupun dia hanya punya anak satu-satunya, tetapi dia rela mempersembahkan itu bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali. Di masa-masa seperti ini, marilah kita senantiasa intim dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga kita boleh mengenal suaranya. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, bagaimana kita senantiasa setelah kita mendengar, marilah kita melakukan apa yang diperintahkan. Apa yang kita dengar dari firman Allah. Tidak hanya mendengar saja. Dan yang kedua, biar kita boleh senantiasa memiliki iman yang kokoh, yang kuat di dalam Tuhan. Dan mencintai Allah lebih dari segala sesuatu. Keempat hal ini boleh memberkati dan menguatkan kita semua. Kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa Surgawi, kami bersyukur buat pagi hari ini, di mana Tuhan Engkau mengajarkan kepada kami keteladanan hidup Abraham. Tuhan, kami boleh belajar dari kehidupannya dalam pengiringannya kepada Tuhan. Dia boleh senantiasa mengenal suara Tuhan. Dia senantiasa taat kepada firman Tuhan. Dan memiliki iman yang kuat. Serta mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Ajar kami Tuhan, bisa kami melakukan hal yang sama dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam pengiringan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang melawat mereka. Tuhan yang memberikan kemenangan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih setiamu di dalam hidupku, Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat pimpinan-Mu dalam ibadah raya kami pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa setiap firman Allah yang disampaikan tidak berlalu begitu saja, tetapi ada tempat di dalam hati kami, dan kami senantiasa, oh Tuhan, menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Bahkan semakin hari kami boleh mencintai Tuhan, memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa buat sidang jemaat-Mu, baik yang ada di rumah Tuhan saat ini, maupun mereka yang ada di rumah masing-masing yang menyaksikan tayangan ini. Oh Tuhan, Kau tahu keberadaan mereka. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menjamah, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus, yang dalam pergumulan masalah diberi pertolongan, diberi jalan keluar dalam nama Yesus. Ada pertolongan, ada kemenangan. Terima kasih Bapa, yang imannya lemah dikuatkan kembali Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa buat pekerjaan, usaha mereka Bapa. Berkati Bapa. Oh Tuhan, anak-anak kami yang sekolah, yang studi Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menolong, tambahkan hikmat Tuhan, dan mereka boleh berhasil dalam studi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, pemeliharaan dan perlindungan Allah atas mereka Bapa. Oh haleluya, kami percaya bahwa kami aman dalam naungan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat seluruh, oh Tuhan, acara pada pagi hari ini, buat segala pimpinan-Mu, buat segala berkat-berkat Allah yang Tuhan telah limpahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa buat seluruh, oh Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani. Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, oh Tuhan, buat multimedia yang telah, oh Tuhan, berjeri lelah mempersiapkan ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan yang berkati, dan Tuhan yang pakai menjadi alat di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya. Dan sebentar kami akan berpisah kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Dan kami menyerahkan semuanya, baik mereka yang ada di rumah, kami serahkan dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kami akhiri ibadah raya kami pagi hari ini hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah yang daripada Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saudara, kita telah akan mengakhiri ibadah raya online kita saat ini. Dan terima kasih kalau saudara telah menyaksikannya bersama-sama. Untuk kita sekalian, kita akan dengar beberapa pengumuman, saudaraku. Ibadah raya tetap berjalan seperti waktu yang telah ditentukan, baik di Suryani pukul 7 pagi, di Teratai pukul 7 pagi, dan di Cimahi pukul 8, dan ibadah yang kedua pukul 10. Setelah kita akan doakan terus agar ibadah raya kita Tuhan mau menjadikan berkat bagi kita sekalian. Himbauan kesehatan, tetap kita memakai masker, menjaga jarak, dan kemanapun kita rajin-rajinlah untuk mencuci tangan. Tuhan memberkati saudara.